Assalamualaikum adik-adik kelas 3. Pada video kali ini kita akan belajar tema 4, subtema 2, pembelajaran 1. Anak-anak pintar adalah harapan orang tua. Apa yang dapat dilakukan agar menjadi anak yang pintar? Mari membaca dengan nyaring. Rahasia anak pintar. Setiap anak di kelasmu pintar dan baik hati. Ada anak yang pintar olahraga atau menari. Ada juga yang pintar matematika atau bahasa. Ada yang pintar menyanyi atau berteman dengan semua orang. Apakah kamu dapat pintar tanpa berusaha? Semua anak ingin pintar, tetapi belum tahu caranya. Jika ingin pintar, inilah rahasianya. Dengarkan saat guru menjelaskan. Kerjakan tugas-tugas tepat waktu. Banyaklah membaca dan berlatih. Jangan mudah menyerah. Bertanyalah kepada gurumu. Atur juga waktu belajarmu dengan baik. Selain itu, bertemanlah dengan banyak orang. Nah, sekarang amati teks rahasia anak pintar. Garis bawahi kalimat yang menunjukkan penyelesaian masalah. Yang mana ya? Iya. Dengarkan saat guru menjelaskan. Kerjakan tugas-tugas tepat waktu. Banyaklah membaca dan berlatih. Jangan mudah menyerah. Bertanyalah kepada gurumu. Atur juga waktu belajarmu dengan baik. Bertemanlah dengan banyak orang. Bisakah kamu memberi saran agar temanmu memperoleh haknya? Bacalah pernyataan berikut. Tuliskan saran-saranmu. Yang pertama, Udin ingin pandai tentang alam sekitar. Ia tidak memiliki banyak buku. Kira-kira sarannya apa ya? Sebaiknya Udin sering mengunjungi perpustakaan, sebab di sana terdapat banyak buku pengetahuan dan dapat dipinjam. Kemudian yang kedua, Lani ingin mengikuti lomba bulu tangkis. Raketnya rusak. Nah, bagaimana saran yang baik? Sebaiknya Lani membeli raket baru. Atau jika tidak mampu, sebaiknya Lani meminjam pada temannya yang memiliki raket. Kemudian yang ketiga, Dayu mendapat kesempatan menari di depan tamu. Guru menari Dayu sedang sakit. Bagaimana saranmu? Sebaiknya Dayu berlatih menari sendiri atau meminta bantuan guru lain untuk mengajari menari. Kemudian yang keempat, Siti bertugas membaca puisi saat upacara Sumpah Pemuda. Ia belum tahu cara membaca puisi yang baik. Maka sebaiknya Siti mulai berlatih membaca puisi yang baik. Siti dapat berlatih secara langsung maupun melihat video orang yang membaca puisi. Kemudian yang kelima, Edo ingin berhasil dalam belajar. Edo selalu sibuk dengan bermain. Kira-kira saran apa yang bisa kamu berikan? Sebaiknya Edo mengurangi waktu bermain dan lebih mementingkan belajar daripada bermain. Beni membantu ibu guru merapikan lemari kelas. Ia melihat persediaan kertas kelas yang tinggal sedikit. Semula tersedia 500 lembar kertas. Sisa kertas hanya 40 lembar. Waktu belajar masih 3 bulan. Mereka membutuhkan kertas untuk beberapa kegiatan kelas. Beni berpendapat mereka wajib menghemat kertas. Haruskah ibu guru membeli kertas baru?
Apa saranmu? Iya, sebaiknya Bu Guru tidak perlu membeli kertas baru. Karena untuk kegiatan kelas bisa menggunakan kertas bekas. Sekarang coba bantulah Beni menentukan banyak kertas di awal dan yang terpakai. Perhatikan contoh berikut. Misalkan kertas yang tersedia ada 160. Sedangkan kertas yang terpakai adalah 120. Jadi kertas yang tersisa 160 dikurangi 120 sama dengan 40. Nah, sekarang coba buatlah 5 kemungkinan lain. Tentukan banyak kertas di awal dan tentukan banyak kertas terpakai. Jadi kita bebas menentukan bilangannya sendiri ya. Oke, kemungkinan yang pertama, misalkan saja banyak kertas di awal adalah 370 lembar. Berapa banyak kertas yang terpakai jika sisanya adalah 40 lembar? 370 dikurangi 40 sama dengan 330. Jadi kemungkinan yang pertama adalah 370 dikurangi 330 sama dengan 40. Kemudian kemungkinan yang kedua, banyak kertas di awal adalah 480 lembar. Berapa banyak kertas terpakai jika sisanya adalah 40 lembar? 480 dikurangi 40 sama dengan 440. Jadi kemungkinan yang kedua adalah 480 dikurangi 440 sama dengan 40. Kemungkinan yang ketiga, banyak kertas di awal misalkan 730 lembar. Berapa banyak kertas terpakai jika sisanya adalah 40 lembar? 730 dikurangi 40 sama dengan 690. Jadi, kemungkinan yang ketiga adalah 730 dikurangi 690 sama dengan 40. Kemudian kemungkinan yang keempat, banyak kertas di awal 490 lembar. Berapa banyak kertas yang terpakai jika sisanya adalah 40 lembar? 490 dikurangi 40 sama dengan 450. Jadi kemungkinan yang keempat adalah 490 dikurangi 450 sama dengan 40. Kemudian kemungkinan yang kelima, misalkan saja banyak kertas di awal adalah 670 lembar. Berapa banyak kertas yang terpakai jika sisanya adalah 40 lembar? 670 dikurangi 40 sama dengan 630. Jadi kemungkinan yang kelima, 670 dikurangi 630 sama dengan 40. Coba buatlah satu kemungkinan permasalahan lain. Tentukan banyaknya kertas tersisa, lalu buat perkiraan kertas tersedia di awal dan kertas terpakai. Nah, ini hanya contoh ya. Ega membeli kertas. Setelah digunakan untuk membuat tugas, kertas yang tersisa adalah 230 lembar. Berapa lembar kertas yang digunakan untuk membuat tugas? Coba buat perkiraan kertas tersedia di awal dan kertas terpakai. Nah, kemungkinan yang pertama, banyak kertas di awal adalah 500 lembar. Berapa banyak kertas yang terpakai jika sisanya adalah 230 lembar?
Iya, 500 dikurangi 230 sama dengan 270 lembar. Jadi kemungkinan yang pertama, 500 dikurangi 270 sama dengan 230. Kemudian kemungkinan yang kedua, misalkan saja banyak kertas di awal adalah 450 lembar. Berapa kertas yang terpakai jika sisanya adalah 230 lembar? 450 dikurangi 230 sama dengan 220. Jadi kemungkinan yang kedua adalah 450 dikurangi 220 sama dengan 230. Kemudian kemungkinan yang ketiga, misalkan saja banyak kertas di awal adalah 390 lembar. Berapa banyak kertas terpakai jika sisanya adalah 230 lembar? 390 dikurangi 230 sama dengan 160. Jadi kemungkinan yang ketiga adalah 390 dikurangi 160 sama dengan 230 lembar. Kemungkinan yang keempat, banyak kertas di awal adalah 350 lembar. Berapa banyak kertas yang terpakai jika sisanya adalah 230 lembar? 350 dikurangi 230 sama dengan 120. Jadi kemungkinan yang keempat adalah 350 dikurangi 120 sama dengan 230. Kemudian kemungkinan yang kelima, misalkan saja banyak kertas di awal adalah 270 lembar. Berapa kertas yang terpakai jika sisanya adalah 230 lembar? 270 dikurangi 230 sama dengan 40 lembar. Jadi kemungkinan yang kelima, 270 dikurangi 40 sama dengan 230. Kamu berhak mendapatkan kertas. Kamu memiliki kewajiban untuk berhemat. Nah, sekarang ayo menari. Setiap siswa wajib aktif di sekolah. Dayu berlatih menari di sekolah secara rutin. Lani dan teman-temannya sangat senang melihat Dayu menari. Mereka juga ingin pandai menari. Mereka harus rajin berlatih. Mereka berlatih menari dengan gerakan kaki dasar. Kamu bisa berlatih seperti Lani dan teman-temannya. Coba amati gambar berikut dan cobalah lakukan. Latihan gerakan kaki. 1. Tegak berdiri. Lalu berputar ke kanan dan berjalan perlahan 8 hitungan. 2. Meloncat ke kiri 2 kali. Lalu berputar ke kiri 4 hitungan. Meloncat ke kanan 2 kali, lalu berputar ke kanan 4 hitungan. Ulangi gerakan sampai 4 hitungan. 3. Melompat ke kiri 2 kali, lalu berputar ke kiri 4 hitungan. Melompat ke kanan 2 kali, lalu berputar ke kanan 4 hitungan. Ulangi gerakan sampai 4 hitungan. 4. Kembali ke gerakan pertama. 5. Kamu dapat menciptakan gerakan kaki sesuai keinginanmu. Agar pandai menari, kamu harus semangat berlatih. Berkreasilah dengan gerakan-gerakan yang Dayu lakukan. Buatlah gerakan yang dinamis dan energik sehingga menjadi gerakan tari. Peragakan sambil menyanyikan lagu daerahmu.
Oke, sampai di sini dulu video kali ini ya. Sampai jumpa di video berikutnya.